Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini hari Minggu tanggal 15 November 2020. Hari ini ibadah kita hari ini akan ditemani oleh Kak Melisa, hai, Kak Juli, hai, dan Kak April. Hai. Nah, adik-adik, gimana kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kak Melisa, Kak Juli, sepertinya kita sudah lama ya tidak bertemu adik-adik di rumah. Bener Kak April. Tapi kakak-kakak guru sekolah minggu tetap berpesan walaupun ibadah online adik-adik tetap harus semangat ya. Harus dong Kak. Oh iya, adik-adik yang di rumah jangan lupa ya persiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, duduk yang manis, dan nonton terus ibadah ini sampai selesai ya. Sudah belum adik-adik persiapkan Alkitabnya? Kita mau memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Pujian Sekolah Minggu, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kamu memang cantik, kamu memang manis, karena Yesus di hati kita. Kamu memang cantik, kamu memang manis, karena Tuhan di hati kita. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan memasuki khotbah. Sebelum itu, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Sitio. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom adik-adik semua, anak-anak kami yang terkasih yang saat ini mengikuti ibadah secara live di rumah masing-masing atau mungkin ada yang sedang berlibur di luar kota. Salam dari kami seluruh Amang Inang Pendeta dan kakak guru sekolah minggu semua di HKBP Pasar Minggu. Sekali lagi Shalom Horas. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayat 35. Amang Pendeta akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara,
katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Sungguh indah kan firman Tuhan hari ini? Sangat menyejukkan dan memberi ketenangan serta damai kepada siapapun yang membaca firman Tuhan ini. Lalu kira-kira apa yang bisa adik-adik tangkap? Dapatkan poin-poin, nilai-nilai dari firman Tuhan, ayat bacaan kita pada hari Minggu ini yang menjadi khotbah juga pada hari ini. Yang pertama, Tuhan ingin berpesan kepada adik-adik semua bahwa di hadapan Tuhan semua manusia sama. Itu yang pertama. Di hadapan Tuhan semua manusia sama. Apa iya semua manusia sama? Oke, coba kalau ada di dekatnya ada adiknya atau abang kakaknya atau saudaranya atau mama papanya, coba lihat apakah sama? Beda ya? Beda. Ada yang kakak adik itu beda warna kulitnya, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang rada kehitam-hitaman atau bahkan ada yang hitam pekat. Ya, macam-macam. Rambutnya ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting. Hidungnya coba raba semua hidung masing-masing. Gimana? Hidungnya mancung kah? Atau sedang-sedang kah? Biasa aja atau ada yang pesek? Ya. Coba periksa jari-jarinya. Lentik kah? Atau gede-gede semua? Beda-beda. Terus kenapa tadi dikatakan bahwa di hadapan Tuhan semua manusia itu sama? Kita lihat bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Seturut dengan gambar dan rupa Allah. Jadi saya diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Iya. Terus adik-adik diciptakan oleh Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Iya. Terus abang kamu yang ada di samping, kakak kamu yang ada di samping, adik kamu yang ada di samping, papa mama kamu diciptakan Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Benar. Oh iya. Berarti sama dong, sama. Terus siapa lagi yang Tuhan ciptakan? Coba ingat teman kamu, teman baik kamu di sekolah. Ingat wajahnya. Ternyata dia juga diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Oh siapa lagi? Coba ingat wajah bapak ibu guru di sekolah yang sudah hampir setahun tidak pernah ketemu. Coba ingat wajah kakak-kakak guru sekolah minggunya. Mereka juga wajah dan rupa Allah. Iya. Terus siapa lagi adik-adik? Coba bayangin teman kamu yang kamu gak suka. Jangan kasih tahu papa mamanya, siapa orangnya. Bayangin aja. Udah ketemu? Abang belum? Udah. Kita udah sama-sama ketemu. Bayangin wajahnya yang kamu gak suka, yang sering ngeselin, yang sering buat kamu nangis. Bayangin wajahnya. Yang kamu benci itu loh. Itu, iya benar. Itu dia. Apakah dia juga wajah Allah? Iya. Dia adalah wajah dan rupa Allah. Kalau begitu di wajah orang yang aku gak suka, yang aku gak senang lihatnya, ada wajah Allah. Iya. Berarti kalau aku membenci orangnya, aku membenci wajah Allah. Iya. Kalau aku membenci wajah Allah berarti aku membenci Allah dong. Benar. Karena itu kita nggak boleh benci kepada orang lain karena di wajah orang lain itu ada wajah Allah. Kalau dalam istilah Kristen ini disebut imago Dei, image of God, wajah dan rupa Allah. Maka di wajah setiap orang ada wajah Allah karena Allah menciptakan setiap manusia seturut gambar dan rupa Allah.
Karena itu Allah mengasihi semua manusia tanpa membeda-bedakan. Kita aja tadi saudara berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, sawo matang, ada yang hitam pekat, rambut keriting, ikal, rambut lurus, macam-macam, hidung mancung, hidung pesek, sampai hidungnya samar-samar. Tetapi di hadapan Tuhan semua sama indahnya. Tuhan mencintai semuanya. Tetangga saya nggak Kristen, amang, mereka nggak kenal Yesus. Apa juga mereka dicintai oleh Tuhan? Iya, Tuhan mencintai mereka. Dan sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saya juga harus mencintai mereka. Karena apa? Karena Yesus pun mencintai mereka. Oke? Amang ingin angkat satu ayat. Ya. Sebagai ayat pendukung untuk khotbah renungan pada minggu hari ini, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 8. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 8. Ups, hampir jatuh. Ada yang bawa Alkitabnya? Ada di depannya? Sambil duduk boleh dibuka. Ya, amang baca untuk kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang cukup indah juga. Sebab Allah adalah kasih. Karena kita berasal dari Allah, maka kita harus dipenuhi oleh kasih. Tanpa melihat perbedaan, oh dia beda agama, beda iman, oh tidak. Tidak, kita juga mengasihi orang yang beda iman. Mereka kan tidak mengenal Yesus, iya tapi kamu mengenal Yesus. Mereka kan tidak sayang sama aku, iya tapi Tuhan sayang sama kamu. Yesus sayang sama kamu, maka kita juga harus sayang ke orang lain meskipun beda. Tapi mereka suka menghina Yesus, amang. Mereka suka ngomong-ngomongin Yesus yang gak benar. Biarin. Kasih itu tidak pernah menuntut. Kasih itu tidak pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi selalu membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Sebagai penutup, nah adik-adik kan udah lama nih gak sekolah, sejak bulan Maret kali ya udah gak sekolah lagi. Tapi bagi yang pernah belajar sejarah mungkin ya, belajar sejarah di sekolah, pernah dengar ungkapan ini loh, yang kalau ada lambang negara kita Pancasila, Garuda Pancasila, di bawahnya itu kan ada yang di kakinya dipegangnya itu ada tulisan tuh, ada moto di sana. Ingat apa tulisannya? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Kita banyak dari Sabang sampai Merauke. Kita berbeda-beda suku, ribuan bahasa, adat istiadat, bermacam-macam karakter, bermacam-macam pola pikir, latar belakang. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika mengatakan, biarpun kita berbeda dari Sabang sampai Merauke, kita tetap satu. Adik-adik ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu karangan siapa? Ayo, yang belajar sejarah. Siapa penulis Bhinneka Tunggal Ika? Ada seorang tua yang dihormati, seorang guru yang bernama Empu Tantular. Dia menuliskan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam bukunya yang berjudul Sutasoma, kitab Sutasoma. Dari sana para pendiri bangsa Indonesia
menjadikan Bhinneka Tunggal Ika menjadi moto negara kita. Karena itu negara kita tetap damai meskipun kita berbeda. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang diminta oleh Tuhan menjadi garam dan terang dunia, kita harus mampu saling mengasihi. Mengasihi orang yang membenci kita. Kalau kita sayang sama orang yang baik mah, yang bukan Kristen juga berbuat begitu. Tetapi kita dimampukan untuk mengasihi orang yang membenci kita. Yesus cinta semua anak-anak. Yesus cinta semua suku bangsa. Yesus mengasihi aku, Yesus mengasihimu, Yesus mengasihi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita lanjutkan, kita dengarkan kakak-kakak guru sekolah minggu. Fokus ya, semua masih dalam acara kebaktian ibadah kita. Sekarang akan dimuliakan kembali oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Mari kakak, kembali dipersilakan maju semuanya. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di kreativitas minggu ini. Kak April, kreativitas kita minggu ini mau buat apa kita, Kak? Nah, Kak Juli, Kak Melisa, serta adik-adik di rumah, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta tadi, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita semua walaupun kita berbeda-beda, kita hari ini akan membuat pohon cinta. Pohon cinta, wah. Seperti yang seperti ini adik-adik. Yang Kak Melisa tunjukkan. Untuk bahan-bahannya apa aja ya Kak April? Nah, adik-adik di rumah, yang pertama boleh siapkan HVS ataupun karton, boleh Kak. Yang kedua, siapkan juga HVS warna ataupun kertas lipat. Yang ketiga, boleh siapkan gunting dan pulpen atau spidol. Satu lagi Kak, Apa lem. tuh? Oh iya, lemnya Kak April lupa, betul. Untuk adik-adik yang masih kecil, boleh ya dibantu oleh mama papanya. Betul. Untuk caranya Kak April boleh diberitahu adik-adik? Yang pertama, adik-adik boleh ambil HVS-nya dan dibantu oleh papa dan mama. Untuk adik-adik yang masih kecil, jiplak tangan adik-adik dari tangan sampai ke telapak tangan mengikuti jarinya. Jiplaknya pakai spidol atau pulpen ya. Lalu setelah selesai, adik-adik boleh gunting sesuai dengan pola yang adik-adik jiplak tadi. Lalu adik-adik tempel di karton atau HVS. Setelah itu, Kak Juli, Kak Melisa, adik-adik harus membuat bentuk hati. Hati itu love. Nah, buat beberapa buah, bentuknya boleh bebas, boleh kecil, boleh besar. Itu nanti ada gunanya, Kak. Boleh berwarna-warna ya Boleh Kak? berwarna-warna. Gunanya apa ya Kak April? Nah, kalau sudah selesai nih, hari ini kira-kira siapa ya yang ada di rumah? Apa ada papa mungkin, ada mama, ada opung, kakak, adik boleh. Kalau mbak boleh nggak? Kira-kira boleh. Siapapun yang ada di rumah, keluarga adik-adik, adik-adik kasih. Ya. Love yang adik-adik kasih, lalu minta sama mereka, Pah, tuliskan dong pesan cinta papa untuk aku. Nah, Oh seperti ini ya Kak? ya, Oh. Pesan kalau misalnya cinta nih, Kak iya, April. pesan cinta. Misalnya untuk mama, ini kreativitas aku minggu ini, tolong dong tuliskan pesan cinta mama untuk aku. Apa sih? Coba deh Kak Juli boleh Aku dibacakan. bacain satu ya Kak. Dari Mama. Rajin belajar ya Dek. Nah, Berarti Kak boleh Mel- dari siapa aja Ya, yang Kak Melisa ada? satu lagi Kak, dibaca. Aku baca ya. Ya. Dari Nantulang, I love you. Begitu ya adik-adik. Setelah selesai semua, love-nya boleh ditempel membentuk pohon. Dan jangan lupa difoto dan di-share di grup kelas masing-masing. Demikian kreativitas kita minggu ini. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Dah.
Adik-adik, kita akhiri khotbah pada minggu hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Meski kami sulit dibangunkan, tetapi akhirnya kami boleh mengikuti ibadah minggu pagi ini dalam sukacita bersama kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi sesama kami. Mengasihi abang, kakak, dan adik kami. Mengasihi orang tua kami, papa, mama kami. Mengasihi mbak yang ada di rumah kami. Mengasihi tetangga kami, bahkan mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kami. Kami boleh melakukannya karena kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dan Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa berada dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kasih, sehingga lewat keberadaan kami, anak-anak Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kedamaian ada di antara kami. Kasihani kami Tuhan, ampuni dosa kami, dan terimalah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di pembacaan adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Siapa aja ya Kak April dan Kak Melisa, adik-adik yang berulang tahun minggu ini? Ada 3 adik yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama ada Owen Eileen Segen Manalu. Yang kedua siapa Kak Melisa? Ada Albert Leonardo Siahaan. Dan yang terakhir ada adik Iren Boru Sinaga. Kami dari pengurus sekolah minggu, Inang Pendeta dan Amang Pendeta dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan kepada adik-adik yang berulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan memberkati. Adik-adik yang berulang tahun akan mendapatkan hadiah pouch seperti ini. Hadiah bisa diambil kalau kita sudah aktif kembali di gereja ya adik-adik. Kak Melisa dan Kak April, kita nyanyi buat adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Ayo Kak. Ayo Kak Syara. Selamat ulang tahun diucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Owen, padamu Albert, padamu Iren, selamat ulang tahun. Adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu kita minggu ini yang akan dibawakan oleh Kak April. Nah, adik-adik, Kak Melisa dan Kak Juli, Kak April akan membacakan warta sekolah minggu kita pada hari ini. Seperti yang sudah diinfokan beberapa minggu sebelumnya, kita akan merayakan Natal online sekolah minggu tahun 2020. Natal tahun ini akan dibagi menjadi 2 kloter. Yang pertama, untuk adik-adik kelas kecil dari kelas TKA, TKB, kelas 1-2 SD akan dilaksanakan tanggal 5 Desember tahun 2020. Yang kedua, untuk adik-adik kita kelas 3, 4, 5, dan 6 SD akan diadakan pada tanggal 12 Desember tahun 2020. Kali ini Natal kita akan sedikit berbeda, Kak Juli, Kak Melisa.
Natal kita akan tampil di live streaming akun YouTube HKBP Pasar Minggu. Wow, pasti Di seru mana, ya. Kak. ya, di mana sebelumnya sampai tanggal 10 bulan November, adik-adik sudah mendaftarkan namanya ke kakak guru kelasnya masing-masing untuk mendapatkan performance. Lalu setiap adik-adiknya akan merekam Kak video performance mereka di rumah masing-masing dan sudah dikumpulkan juga ke kakak guru kelasnya tanggal 14 November kemarin. Oh, berarti sudah ada dong Kak video-videonya. Betul. Wow, seru sekali. Dan akan masuk proses editing kakak-kakak guru skala minggu. Kita nantikan ya adik-adik bersama-sama Natal kita tahun ini. Begitu Kak Juli dan Kak Melisa warta sekolah minggu kita pada hari ini. Kak April, Kak Melisa, sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Yesus Cinta Semua Anak. Yuk Kak Syera. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Baik, Adik-adik, kita sudah memasuki akhir ibadah sekolah minggu Iya. kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Sitio. terima kasih kakak. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah atau dimanapun kita berada, kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita tutup ibadah kita ini, kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih Engkau berkati kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Semua berlangsung oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang memberikan kesempatan kepada kami anak-anak sekolah minggu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, banyak teman-teman kami yang tidak memiliki kesempatan yang indah ini oleh karena berbagai hal sehingga mereka tidak dapat mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh kakak guru sekolah minggu HKBP Pasar Minggu yang telah melayani dan mempersiapkan segala sesuatu sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, dengarlah doa kami dan sempurnakanlah ketika kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu. Karena ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Akhir kata, Kak April, Kak Juli, Kak Melisa mewakili guru sekolah minggu, Inang Pendeta, dan seluruh pengurus sekolah minggu tetap berpesan, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan. Patuhi papa dan mama. dan di rumah aja. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Dah.